الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah kembali memberkati kita hadir di majelis ilmu, majelis mubarak penuh berkah insyaallah dijanjikan oleh Allah. Allah siap menerima rahmat Allah akan turun, malaikat-malaikat mendoakan semua yang bisa bertasbih akan memberikan ampunan kepada Thalibul Ilm sampai kita kembali ke rumah kita. Ini yang menjadikan kita senantiasa senang hadir di majelis ilmu. Pertemuan pekan kemarin membahas surat An-Nur yang masih bicara tentang hadisul ifki, ya. Terakhir ayat berapa kemarin? 15 ya. Hadisul ifki ini panjang ternyata ya, diabadikan oleh Allah sejak ayat yang ke-7 nanti berakhir sampai ayat ke-20 berapa ini? 24 ya. Ya, ini tentu ada banyak pelajaran maka oleh Allah dibahas dengan berdetail. Pelajaran yang kemarin dibahas baru satu pelajaran al-darsul awal, yaitu pelajarannya agar senantiasa husnudzon setiap mendengar berita negatif tentang saudara kita yang zahirnya baik diisukan berbuat buruk, dan husnudzon kita mengedepankan baik salah, ya. Itu pelajaran pertama. Malam ini masuk pelajaran yang kedua. Ayatnya mirip kalau kemarin laula ketika pengulangan laul sekiranya. Nggak boleh laul kalau untuk menolak takdir. Maka kalimat laul seandainya saya tidak begini tidak akan berita baik. Tapi ini bicara bukan untuk menolak takdir laul ini untuk pelajaran laul, gitu ya. Kalau ini ayat 16, walaula, ya, sekiranya, seandainya, itsami'tumuhu, ketika kalian mendengar berita tentang perselingkuhan atau perzinahan itu, kultum, ya. Mengapa kalian tidak berkata, ma yakunu lana an natakallama bihadza? Tidak layak bagi kami membicarakan hal ini. Sembari mengatakan seharusnya subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza sungguh ini adalah buhtanun, kedustaan audi yang besar. Kalau kemarin diminta husnudzon kepada siapapun termasuk khususnya Aisyah, ya. Jadi ada kaidah begini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini kaidah dalam tafsir. Hukum itu berlaku untuk mujmal global, bukan untuk pelaku penyebab turunnya ayat. Ya, meskipun yang dituduh itu adalah Aisyah, tapi ayat ini bukan untuk khusus Aisyah. Jadi siapapun yang menuduh wanita baik-baik dituduh tanpa bukti, maka penuduhnya jelas itu disebut orang-orang yang konflik itu ya, mereka kan dusta, bukan konflik. Kali ini pelajarannya adalah lebih tinggi levelnya. Setelah husnudzon berusaha tidak bicarakan. Ini maka dalam hadis di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, sebenarnya Rasul mengatakan hada ta'dibun akhar ba'dal awwalin. Ini pelajaran kedua
Kalau pelajaran pertama khusus, baru pelajaran kedua adalah ya itu bilkhoirani idza tukira ma la yaliku minal kalfi sya'nul khiyara. Kalau ada orang baik Pak, dalam pandangan kita baik, kita ngerti sudah sekian lama baik. Kemudian ada isu negatif tentang orang itu, maka pilihan bijak setelah usulan adalah kita tidak ikut membicarakan. Ya, memang paling asik itu apa? Ya kan? Asali kan? Ini memang ujian. Sampai Nabi mengatakan aksaru mayudkhilin nasu an-nara al-farq wal-rajul. Dua lubang yang paling banyak mengirim manusia di neraka itu, satu lubang mulut, yang kedua farjul al-marwa. Jadi memang mulut itu dasar. Contohnya yang hibah itu apa? Walayaka ba'dukum ma'ba. Jangan kamu bicarakan keburukan saudara. Kamu nyata? Itu hibah. Kalau tidak nyata, fitnah. Jadi minimal itu kita hibah. Pada ayat sebelumnya kan wala tajassasu, jangan saling mencari kesalahan. Karena dalam mencari kesalahan kita perlu levelnya naik. Misalnya wala hibah, kalian mesti akan membicarakannya. Lima mulut ini menjadi petaka, petaka. Ada kisah hikmah. Hikmah ini bukan dari Daniel, ya. Ini kisah pelajaran berharga dari hikmah itu. Suatu hari ketika ada yang menyembelih kambing, minta diambilkan bagian yang paling baik. Ya. Kemudian diambillah lidah. Ya. Kemudian penyembelihan berikutnya suruh ambilkan yang paling buruk, sama diambillah lidah. Artinya apa? Ini berpotensi baik kalau dimiliki oleh hati yang baik. Nanti ada ayat yang saya sendiri baru menemukan pembahasan yang ternyata adalah sering mendengar ada kalimat al-khabithuna lil-khabithat, al-khabithatu lil-khabisin. Lelaki yang baik itu untuk lelaki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Wal khabithuna lil-khabithat, dan lelaki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Waktu hibah litoyibin, dan perempuan yang baik-baik untuk lelaki yang baik. Selama ini kan maknanya itu. Makanya ada kalimat jodohmu cerminan dirimu. Itu kan kalimatnya begitu kan. Padahal ayat ini nanti maksudnya adalah al-khabithatu minal qawmi lil-khabithina minal rijal. Kalimat yang buruk itu hanya layak keluar dari lelaki yang buruk hatinya. Dan selama ini tema tentang jodoh ya kayak ini, ya, jodoh itu sebenarnya dirimu. Ya, kamu begini, kamu begitu. Ya, ini. Padahal ayat ini ada maksud dari Ibnu Abbas itu al-khabithatu minal qawmi lil-khabithin. Kalimat yang buruk itu hanya layak keluar dari lelaki yang buruk. Orang yang suka ngomong nuduh macam-macam itu memang buruk sekali. Nah, itu keburukan lidah. Tapi bisa menjadi kebaikan. Allah sebut puji, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa rasulih." Siapa sih yang lebih baik ucapannya melainkan mereka yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Ali diberitahu Nabi, Ali, ya, sungguh ada orang dapat hidayah karenamu lebih baik untukmu daripada kamu mendapatkan otak khumrin ni'am, otak merah. Otak merah itu sering dibuat perumpamaan saking mahalnya bisa begitu. Kenapa? Jadi hidayah lewat tangan kamu itu lebih baik bagimu daripada kamu dikasih otak merah. Karena pahalanya tidak ada putusnya, terus tambah seperti kalau kita orang dapat hidayah karena kita dapat salam dari kebaikan yang kita lakukan itu. Ya. Ini soal dakwah, maka mulut itu juga bisa berpotensi jadi sangat baik sekali. Nah, ini perihal tadi perkataan lisan al-famu wal farju yang kedua keluar. Maka
Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kalau mendengar kabar buruk cukup pelajaran yang kedua tidak usah membicarakan. Ya, kata Allah, ya, cukup. Ya, lalu kisah itu, kenapa kalian ketika mendengar berita negatif tentang Aisyah atau siapapun yang buruk itu, Maya itu mengatakan melihat, kenapa semua nggak berani mengatakan kita nggak pantas membicarakan ini, nggak pantas. Sambil berkata, Subhanaka maksudku ya Allah, hada buhtanun azim, ini jelas kedustaan yang nyata. Bahasa kita apa? No comment, ya. No comment itu paling bagus, ya. Kalau kata negatif, ya. Nabi menjawab sebagaimana ajaran Nabi, Faidah Rasulullah SAW karena Rasulullah sudah memberikan teladan untuk kita. Dia mengatakan, Inna Allah ta'ala tazawaza an ummati amma hadasat bihi anfusuha man lam takun aw ta'mal. Allah memaafkan setiap prasangka, ya, yang muncul dalam diri hambanya selama masih dalam apa? Hati, di batin, ya, tidak iyo, tenang ya, gitu ya. Nanti kok kayaknya orang-orang percaya, ya. Itu cukup seorang di batin, Pak. Ya, malam takun, ya, malam takmal selama dia tidak membicarakan itu dan tidak melakukan hal-hal tadi, termasuk menyebabkan selamanya kayak berdosa. Jadi maaf, ya, sikap terbaik itu memang tidak usah berbicara kalau ada aib yang menimpa saudara kita. Maka kalau perlu ditutup. Nanti kita dapat keutamaan dari Rasulullah, man satarau aiba akhihi satartuhu aibahu yaumil qiyamah. Atau di dunia wal akhirah. Siapa yang mati menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Jadi kita itu jangan senang dapat info, ya. Senanglah dapat ilmu, karena info itu tidak ada pahalanya, ya. Info ada pahalanya enggak? Ini pertama ada pahala enggak? Ya ada, malah dapat dosa, ya. Ini jadi sebagian orang itu senang banget dapat info, malas mengejar. Harusnya setiap orang itu bangga dapat ilmu dan jadi beban dapat info itu. Info Thailand, info apa gitu ya. Jadi kok kepo gitu ya, ngurusin artis yang sedang apa cerai atau penjara atau apa gitu. Urusan dia tuh banyak banget, masih sempat-sempatnya gitu. Apalagi kalau kita bicara masalah pertanggungjawaban desa ini, besok di surat Yasin dan Allah sampaikan. Nah, ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut dikunci karena mulut terbiasa apa? Bantah. Ya. Yang bicara apanya? Tangan, hati, bersaksi semua untuk kita terhadap apa yang dilakukannya. Ya. Ini pelajaran kedua, pelajaran berdasar ada taklimul akhbar. Ini pendidikan yang kedua atau pendidikan lainnya dari peristiwa ini adalah kalau kemarin terus turun. Sekarang levelnya kalau berita kita dengar diam, itu paling bagus. Sebagaimana Nabi mengatakannya, "Falyatul khairan aw liyasmut." Kalau orang nggak bisa ngomong baik, berbaik, dia itu masuk ya. Ya'idukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin. Allah mengingatkan kalian jangan sampai kalian mengulangi perbuatan kalian, ya, yang telah kalian lakukan abadan in kuntum mu'minin, untuk masa yang akan datang. Ya, jadi intinya Allah memaafkan mereka yang sudah melakukan perbuatan tujuan itu, tetapi Allah memberitahu jangan sampai kalian ulangi pada masa-masa yang akan datang. Inilah fungsi kisah. Apa kisah itu fungsinya? Untuk diambil ibrah. Lakukan nanti proses ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Pelajaran itu dijadikan apa? Bukan.
petunjuk, warahmah, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa bedanya Pak? Kalimat subhanallah sama masya Allah itu juga dibahas ya. Subhanallah itu negatif ya. Kalau masya Allah positif. Jangan sampai kita dengar saudara kita dapat prestasi subhanallah ya. Ya, harusnya masya Allah. Subhanallah itu negatif. Maka kalimat tadi diajari oleh Allah. Kalau ada saudara kita diisukan negatif, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Berarti bahaya guys. Ya, asal dulu gitu ya. Katakan subhanallah. Itu informasinya. Saya nggak tahu ya. Jadi kalimatnya subhanallah. Ada hutang azim. Ini mungkin kedustaan yang nyata. Jadi subhanallah tidak negatif. Ya. Sebagai Nabi juga pernah mengatakan subhanallah. Satu malam Rasulullah SAW pas itikaf malam-malam dikirimi makanan istrinya. Dan beliau mojok di masjid. Ya. Sahabat pas lewat itu langsung salting kan. Mereka pekewo berduaan dengan perempuan gitu ya. Maka mereka tidak ingin menanyakan itu agar Nabi nggak izin gitu kan. Nabi tahu ini nggak dijelaskan siapa yang salah saja jadi fitnah ini. Begitu dia lewat dia sama Nabi, Allah disini stop berhenti gitu ya. Itu Allah disini mau berhenti. Inna Sofia, ini Sofia istri saya kan. Sofia binti Uyain. Langsung sahabat subhanallah kami telah berburuk sangkai Rasulullah. Tidak mungkin Pak Rasulullah keluar sama lawan sendiri dengan ini contoh penempatan kalimat subhanallah itu karena sudah berpikir negatif. Rasulullah sama perempuannya. Kata Nabi Inna Sofia, kemudian Nabi kasih tahu kok inna syaitan yajri majriha. Karena syaitan itu dalam kondisi manusia itu seperti sampai pada masa kalian gampang banget Pak, pokoknya negatif itu langsung nyebar. Ini saya nggak dikandani, nanti ngomong sama orang kandani ya, ini coba ngomong jadi keburukan itu mesti gampang menular kalau tadi ya, sukutun gitu. Maka kuncinya adalah di sini kalau ada kalimat negatif subhanallah, berikutnya dia berusaha menjaga kehormatan. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ya, kalimat tadi diakhiri oleh Allah. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ dan Allah telah menjelaskan lakumul ayati untuk kalian ayat-ayatnya. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, hakimun lagi maha bijaksana. Ya. Ini pelajaran kedua. Ya. Pelajaran ketiga ada takdibun sadis. Pelajaran ketiga ayat ke-19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Salisun liman sami'a syai'an minal kalami sayyi'i faqama bidini syai'un minhu wa takallama bi fala yuksiru minhu wa la yushiruhu wa la yudhiruhu. Pelajaran ketiga adalah kalau dia telah mendengar info tadi banyak berseliweran info negatif tentang saudaranya tadi dan dia terbetik ya, bahkan dia pernah bicara ya, maka dicegah lagi oleh Allah fala yusiru minhu wa la yushiru. Maka cukup pembicaraan itu dianggap terakhir, jangan ikut nambah tadi anggaran ini berjum ngomong-ngomong itu maksud buruk ini. Allah mengatakan pelajarannya adalah jangan bangga kalau bisa ikut menyebarkan ya. Maka
Wala tatlubu awratahum, dan janganlah mencari-cari kesalahan saudara kalian. Fa innahu man talaba awrata akhihi, karena sesungguhnya siapa yang suka mencari aib saudaranya muslim, Allahu awratahu hatta yafdahu fi baiti. Allah akan membongkar aibnya meskipun aib itu sangat tersembunyi di rumahnya sekalipun. Jadi yang privasi bahkan selama ini nggak ada yang dengar pun bisa terbongkar kalau Allah menghendaki. Bagaimana agar aib kita tidak dibuka sama Allah? Tutuplah aib saudaranya. Jadi ini tidak gampang memang, apalagi kalau aib musuh, aib orang yang kita tidak sukai. Jadi fanatik itu apa? Fanatisme. Cinta buta. Memang fanatik itu bukan. Sebenarnya ketika Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar itu, untuk memadamkan isu Nabi Musailamah Al-Kadzdzab itu. Khalid bin Walid itu kan di persepuan poinnya banyak banget Musailamah Al-Kadzdzab itu. Khalid itu dalam satu peristiwa itu mendatangi kampung, suku kabilah, ribuan besar bentuknya, mendakwai. Dia bertanya, apa kalian nggak tahu bahwa Musailamah itu berdusta? Dan apakah kalian nggak yakin bahwa Rasul Muhammad itu penutup para nabi? Apa kata pengikutnya Musailamah itu? Kami yakin, saya tahu Musailamah adalah pendusta, dan tentu saja Muhammad adalah penutup para nabi. Tapi kami tetap ikut Musailamah. Kenapa? Dia dari suku kami, sementara Muhammad dari bangsa kalian. Artinya apa? Orang itu sudah fanatik, tidak perlu melihat dan yang disampaikan apa. Jelas sekali kalimatnya, saya tahu Musailamah itu berdusta, tapi dia suku kami, maka saya ikuti. Saya tahu Muhammad itu benar, tapi kata Muhammad dari Quraisy suku Muhammad yang Khalid itu, saya tidak mau ikut. Ini sudah fanatik begitu Pak. Sampah di mana-mana menjangkiti orang asing juga terjangkiti. Itu kalau itu bukan ustaz tua. Jadi ini kan banyak terkotak-kotak ini bukan ustaz. Ustaznya mengeluarkan statement. Ini lagi ramai ini. Asy'ari versus Wahabi yang lagi ramai lagi ini Asy'ari, Al-Azhar kayak Mesir itu sebagian menolak karya ilmiah kalau pakai referensi dari Syekh Wahabi, pakai Syekh Qusay bin Syekh bin Basir karena mereka menolak karena jelas Wahabi itu seperti mereka ini mereka mengeluarkan Asy'ari Maturidi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Asy'ari itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Indonesia yang jumlahnya 60% itu sesat semuanya. Karena itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Konsekuensinya itu kalau menganggap Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Akhirnya bantah-bantahan ulama yang mengatakan Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah mengeluarkan buku-buku dan banyak banget. Lebih banyak ternyata daripada ulama yang mengatakan Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Wah, itu sudah dibantah sama yang menolak Asy'ariyah. Banyaknya ulama yang mengatakan Asy'ariyah tidak jaminan. Karena belum tentu yang banyak mesti benar bahwa saya lupa ini. Debatnya seperti ini. Bukankah kamu berfirman kami fi'atin qaulinatin wa rabba fi'atan kasiran, berapa banyak kelompok yang kecil tapi di atas kebenaran. Rumah bilang fanatik kelemahan. Jadi sekali lagi, ini
manusia begitu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah kan, ya. Yang tidak fanatik itu dia ngomongin itu bunglon, nggak punya prinsip gitu. Tapi apa sih gitu kan? Ya, berusaha mereka ya mengakui sana punya kelebihan sedikit, tapi dianggap wah ini nggak punya prinsip, gitu. Bunglon gitu. Di sini senang, di sana senang. MMI, moral training Islam, ya. Ini orang kalau sudah terjebak pada palsu ini berarti. Kalau kita usaha itu betul itu. Ditanya sama Allah, kamu yakin bahwa usaha Allah itu benar? Enggak. Kami yakin usaha Allah itu pendusta. Cuma masalahnya usaha Allah itu dari suku kami, sementara Rasulullah itu dari suku Quraisy. Maka saya menolak Rasulullah, saya menerima usaha lama, meskipun palsu, karena wajahku, tolongku. Jadi repot ya kalau sudah menyangkut fanatik ini orang-orang yang bangga dengan pokoknya kul rizqin di baladihim farihun ya sekarang ramai ya yang tak ngerti alhamdulillah nanti selamat dari apa ya perdebatannya ulama yang ngikutin ya saya karena ya tidur beberapa ini alumni Al-Azhar ada, alumni Medina juga ada ya begitu, taruhnya begitu, Wahabi versus Asy'ari. Ini urusan paling aman itu yang mau komen ya. Sebagaimana dulu Ibnu Abbas itu ditanya, Anda dukung siapa? Dukung Ali atau Aisyah? Dukung Ali atau Muawiyah? No komen, kenapa? Saya no komen lah gitu. Selalu terima kasih. Ya. Karena indikasi hadis Nabi itu menunjukkan itu. Nabi misalnya mengatakan, Ammar bin Yasir dia akan terbunuh di tangan Fi'ah Bagiyah, kelompok pemberontak. Ammar bin Yasir. Dan ternyata pas perang Siffin, Ammar itu dikubur mati. Berarti yang disebut pemberontak siapa? Muawiyah, kan? Perang Siffin kan? Itu kalimat yang baru, tapi sahabat itu karena tidak ada apa namanya kepastian siapa yang benar dan semuanya adalah ahli sunnah, semuanya sah, beristihad, paling aman itu hubungannya itu. Selama itu memang urusannya ngomong gitu. Aisyah ummatul mukminin, ini perang Jamal lawan Ali itu. Aisyah, ya. Ali bilang lelaki menantu Nabi dijamin masuk surga, khalifah yang keempat yang Nabi kasih garansi. Alaikum bisunati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin ba'di. Kalian ikuti sunnah, tidak ada masalah, bingung ikuti sunnah dan sunnah khalifah 4 setelah. Jadi kalau sekarang ada Jumat 2 kali itu nggak salah, karena melu Utsman. Itu kalau tarawih dan 3 nggak salah, karena ikut Umar. Dan Nabi mengatakan disunati wa, ikuti sunnahku dan. Berarti dan itu dipahami para ulama di level yang sama, sunnah Nabi dengan sunnah khulafaur rasyidin yang keempat, 2, 3, 4. Ya, itu bukan pilihan, tapi harus ada ikuti sunnah dan, bukan atau dan kalimat tadi. Nah, ini tentang tadi ya, kalau sudah kebenaran di tangan kelompok, kesalahan dengan kelompok, dia berbahaya. Maka yang diterima persaksian musuh atas musuhnya tidak diterima. Allah mengancam mereka yang terlibat dan suka menyebarkan kabar buruk saudaranya itu untuk mereka adab yang pedih dunia dan akhirat. Dunia apa adabnya? Dunia adabnya adalah omongan bongkar aibnya. Jadi kita dipandang baik itu oleh Allah sebelum oleh manusia sebetulnya karena Allah sayang kita. Kita nggak dibuka aibnya. Ada beberapa orang-orang yang masya Allah ya mungkin sekali jatuh dalam perbuatan maksiat itu punya ya teman baik banget, baik pak ya. Dalam pandangan umum itu ya
zina enggak. Tapi Masya Allah, ya ujiannya betul-betul istrinya nggak mau tahu, keluarga besarnya nggak mau tahu, terus pokoknya kata kalau cerai sepele urusannya, tapi bisa ruwet sampai begitu. Ada sebagian orang itu zina bolak-balik, selingkuh, nggak ketahuan. Itu kan begitu, kadang Allah itu sedang memuji sebagian orang, sedang membiarkan sebagian orang, sedang cepat membersihkan sebagian orang. Cuma usianya bisa beda-beda tadi. Nah, Allah Maha tahu kenapa sebagian orang kalau diuji dengan begitu. Bisa jadi memang ada perbuatan orang itu kepada orang lain berbuat zalimah apa, menyebarkan aib orang. Maka Allah mengancam orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita fahisyah. Fahisyah itu buruk, negatif, ya. Orang-orang yang beriman, mereka akan diangkat dunia dan akhirat. Dunia adalah adabnya tadi, ya. Dia bisa dibuka aibnya oleh Allah. Yang kedua, dia bisa diberi hukuman hak taat kepada cambuk 80 kali. Ini bagi orang yang menuduh tidak punya bukti. Wal akhirah, dia akan lebih lagi, karena nanti kezaliman itu dulu mantul yaumil kiamat, ditegakkanlah besok hukuman untuk balas. Ya, lebih bermanfaat di depan umum itu, wah itu kalau dia nggak mengampuni, nggak mau tahu, pokoknya saya tidak ridho dunia. Itu yang nanti akan menjadi muflis atau muflis orang yang rugi. Kenapa? Karena pahalanya banyak habis, kemudian diberikan kepada orang yang berzalimi. Jadi sekali lagi jangan bangga ya punya berita tentang keburukan orang itu menyebabkan dengan caranya dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Itu pelajaran yang ketiga. Ya. Jadi pelajaran yang ketiga, jangan ikut menyebarkan, ya, meskipun dengan kalimat jahil, ya. Itu aku yang dewi jahil. Ya. Kalimat jahil ini paling dikritik sama Rasulullah. Innahu la yakruhu qilan wa qala. Allah paling benci dengan jahil. Qilan wa qala itu kan jahil ini. Itu benar-benar jahil, ya. Terus nanti benar orang tidak di sebar-sebar ini. Itu ajaran berharga dan kita ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutuplah aib saudara kita, ya. Laula fadlullahi alaikum, maka Nabi itu juga ingin orang-orang yang ngaku zina itu yang dihukum sebenarnya. Kenapa itu aib? Nanti semangatnya tutup aib semangatnya. Maka beliau malaikat wajah ketika ada pemuda ngomong saya zina itu semua. Itu benar kan? Sampai dia 3 kali, berarti Nabi komandan, ini serius nih, mau dibersihkan berarti ini. Kamu sudah 3? Sudah. Ya sudah, ada di jamkan, Nabi itu menjadi pembersihan dari dosa-dosanya. Walau lawannya yang keempat nih, walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anallaha raufur rahim. Andaikan bukan karena rahmat Allah dan Rasul, rahmat Allah untuk kalian, keutamaan dan rahmat Allah untuk kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalimat Allah ini terkait dengan tasqiyah. Apa tasqiyah ini? Ya, penyucian. Ya. Tidak ada orang yang bersih. Tapi maksudnya adalah kamu itu nggak kebongkar aibnya itu karena Allah sayang. Sayang, Pak. Ya. Karena Allah sayang itu aib itu nggak terbongkar. Coba kalau Allah nggak sayang, aib itu dibongkar semua sama Allah. Ya. Allah itu suka orang yang maksiat dan malu. Bukan suka, memaafkan, ya. Dan Allah benci orang yang maksiat dan bangga. Bahkan setelah maka Rasulullah menyampaikan, ya, kullu ummati mu'afan, setiap dosa umat itu mesti diampuni oleh Allah. Kalau mau tobat, illa al-mujahidin, kecuali mujahidin. Siapa mujahidin? Mujahidin adalah orang yang menceritakan dosa
Dia bermaksiat di malam hari itu tuh oleh Allah nggak enak. Dia nggak tahu kalau dia ke tempat maksiat. Dia nggak tahu orang lain kalau dia pasang nomor. Begitu pagi malah cerita. Tadi malam tempat ini perempuannya gini-gini kan. Saya pasang token, alhamdulillah, bos itu misalnya. Itu yang bikin Allah nggak bangun itu mujahirin. Dan termasuk mujahirin itu adalah memberikan fasilitas untuk kemaksiatan. Semarang alhamdulillah sudah tidak ada tempat lokalisasi kan. Itu termasuk mujahirin adalah melegalkan dosa. Khamr yang masih banyak itu. Kalau lihat foto lain 53 berapa ya? Yang kemarin sempat defend di Mayaran ada, di Semarang ada berapa di Tembalang ada 53 atau 23. Kita pernah audiensi ke Polda Jateng itu untuk menuntut karena itu meresahkan. Itu jelas minuman keras yang dijual itu dan berizin. Bisa dipesan lewat GoFood, Gojek. Dan masalah lagi ada paket ramah anak. Jadi menurut dosis remaja gitu. Iya. Jadi saya ikut audiensi ke Polda misalnya tahu. Saya ikut audiensi mereka kandidat restoran Surabaya itu. Dia nanti jawaban dari polisi yang tidak benar memberi kami. Karena memberikan izin itu domainnya diperintahkan oleh salah lagi ya. Wah, kami nggak ada kaitan kalau itu domainnya MUI ya. Mereka MUI gitu. Wah, kalau MUI hanya bisa mengatakan ini haram ya, tapi soal beredar di mana sih ini diberikan di mana mau mau sana sini saja. Jadi kemaksiatan itu di pandangan Allah mau dibentuk seperti apa maksiat, tapi di pandangan negara yang tidak mengadopsi aturan Islam begitu. Ya. Ini kan untuk sumber pendapatan negara. Ya. Maka cukainya itu sangat besar. Ya, sama Pak, dengan rokok haram itu ya di negara itu tidak ada yang cukainya besar, susah ya. Olahraga itu kan musuhnya rokok, tapi kan sponsor olahraga itu rokok nyalakan merahmu gitu kan, itu my life mereka jujur gitu ya. Oh berarti tidak ada rokok ini terus apa namanya sampai sini guru iklan rokok tidak ada. Iklan rokok itu dua kan kayak chip terus jujur gitu kan, mereka panjat tebing atau apa gitu ya, pokoknya happy lah gitu ya. Dan itu kalau mau demo haram dia nggak bisa untuk urusannya negara gitu. Baik, sekali lagi terjadi ayat-ayat apapun yang dilakukan oleh hambanya Allah itu Allah insya Allah mengampuni yang bertobat kecuali mujahirin yang terang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah peringatkan ini, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar. Dan siapa yang mengikuti langkah syaitan, sungguh syaitan itu menyuruh kalian untuk berbuat fahsya. Apa fahsya? Fahsya itu keji. Keji itu identik dengan zina di sini. Maka zina itu mau keji banget. Ya. Allah dengan kalimat bukan wala tasdu, jangan zina bukan. Dengan kalimat jangan dekati zina, wala taqrabu zina. Karena zina itu merusak. Ya, merusak nasab jelas. Karena nasabnya rusak, dia nggak dapat hak perwalian, nggak dapat hak waris. Ya, anak hamil duluan itu tidak bisa dapat warisan dalam Islam di negeri yang apa ini tidak pakai aturan itu ya apa sih yang tidak bisa itu kan. Jadi soal zina Pak, sampai ada bahasa itu bolehkah
anak hasil zina dinikahi oleh bapak zinanya. Sampai di baku hasil fikih itu boleh. Meskipun untuk pendapat itu tidak diambil oleh pendapat mayoritas ulama. Ya. Kenapa boleh? Karena dalam kategori nasab itu bukan anaknya. Kategori nasab, iya. Nah, meskipun pendapat ini jumhur ulama mengatakan tidak boleh, ya, tapi itu sampai bahas ulama bahas itu. Karena kalau itu orang lain bukan nasabnya. Kan mahar itu tiga lah. Satu karena nasab darah daging itu artinya yang terjadi anak itu dari hubungan resmi suami istri dalam pernikahan yang syar'i, namanya nasab. Ada yang musohara itu karena pernikahan, ya. Ada menantu dengan mertua, ini mahram mu'abbad selamanya, abadan. Nggak ada mantan mertua, nggak ada mantan menantu, nggak ada. Ya, meskipun cerai, ada lelaki nikah dengan perempuan cerai, dia punya mertua 3, dan nggak ada mantan mertua, itu tetap mertuanya, selamanya mahram. Ya, ini kalau bicara tentang musyawarah pernikahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sesusuan. Ini yang namanya mahram. Berarti kalau anak hasil hubungan suami istri di luar pernikahan syar'i, berarti mahram kan? Namanya perempuan. Hasil hubungan di luar pernikahan, ya. Kalau lahir anaknya perempuan ini dengan bapaknya yang melakukan zina itu mahram bukan? Bukan. Dalam kategori fikih, ya. Tetapi berarti di KHI kompilasi hukum Islam Indonesia boleh dinikahi dan menjadi mahram. Jadi fikihnya beberapa fikih di Indonesia membuka peluang, ya. Ini alasannya ya menjaga aib. Kan sepakat bahwa perempuan dan juga tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan. Tidak boleh. Ya. Itu hukumannya. Ya. Dan Indonesia diselamatkan dengan KHI, Kombinasi Hukum Islam. Itu sakit. Musuh hamil 9 bulan, 9 hari dari suaminya, mengandung aibnya, baru ditutuplah. Dibolehkan. Syariat fikih dari Kombinasi Hukum Islam dibolehkan menikahi wanita yang hamil duluan. Ya. Ini akhirnya jadi apa? Ruang kesempatan. Maksudnya siapa popo? Kamu bolehkan waktu nikah. Ini jadi apa? Kayak simalakama. Pengennya menurut air malah jadi celah untuk orang-orang berani zina karena tak boleh dinikahi meskipun sudah hamil juga dan menunggu lahir berarti. Yang mau mengingatkan setan itu mengajak kalian untuk fahsya itu zina. Walaupun dan itu seluruh dosa selain zina. Jadi fahsya ini bicara tentang perbuatan zina. Jadi fahsya itu maka kalimat Allah wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan mendekati zina karena zina itu fahisha, sangat menjijikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dusta yang zina. Maka semua nabi itu meskipun istrinya yang berhala, ulama sepakat nggak mungkin istri nabi zina. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh pengkhianat kalimat Allah wa kharamata huma kata Allah mengatakan kilat tulan ma'ada bilai istri Nuh masuk neraka. Jelas kafir ya. Tapi 15 ahli tafsir yang paling hebat di kalangan Rasulullah dia mengatakan tidak ada istri Nabi yang zina. Ya. Jadi itu sampai bicara tentang rumah namanya. Tapi pengkhianat seperti salah suaminya iya, tapi tidak sampai berzina. Zina itu kecil luar biasa ya. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan.
andaikan bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kalian ini menjadi sosok yang bebas aib atau suci. Ya, jadi di kalimat menegaskan kembali bahwa kalau kita dihormati orang, ya itu bukan karena kita nggak punya aib, tapi aibnya ditutup oleh Allah. Maka jangan bangga. Ya, nanti ada hukum karma. Hukum apa sih? Bagi pada man ayyaba akhahu bidzalillah, yang kata yang malam ini bukan hadis, tapi ini pernyataan Allah. Man ayyaba akhahu bidzalillah, siapa yang mengumbar aib saudaranya, ya, dia tidak akan meninggal kecuali melakukan hal yang sama dengan aib saudaranya itu. Ya. Jadi seringnya kan begitu, karena orang itu termakan dengan akhirnya kan. Ya. Misalnya dulu bilang katakan tidak pada korupsi, makanya korupsi kan. Ya, terus apa lagi? Jujur itu hebat, sebetulnya korupsi. Ya. Jadi sekali-sekali itu orang itu diuji dengan omongannya. Allah mengatakan, lalu fadlullahi alaikum warahmatullahi, andaikan bukan rahmat Allah untuk kalian, nggak ada kalian itu yang dianggap bersih oleh orang. Ya, jadi kalau saya ini bicara di sini sedangkan mau hadir, itu karena Allah menutup aib saya. Ya, kalau aib saya dibuka, saya nggak ada yang hadir di bawah sini. Ya, jadi jangan bangga. Kita di kampung jadi ketua RW, imam masjid, takmir, jangan bangga dulu. Itu kita ditutup aibnya oleh Allah karena rahmat dan sayangnya Allah SWT. Ini kata Allah. Kalau karena rahmat Allah, nggak ada di antara kalian itu yang bebas aib. Itu sama Allah ya. Walakin Allah yuzaki mayyasha, tetapi Allah mensucikan seseorang mayyasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Apa maksudnya? Orang yang ditutup aibnya oleh Allah itu kan dia punya karya. Apa karyanya? Menutup aib orang. Ya. Jadi karya saya barangkali ditutup oleh Allah itu, saya punya karya pernah menutup aib orang. Ya. Jenengan ya ditutup aibnya oleh Allah, kan punya karya pernah menutup aib orang lain. Ya. Kecuali terang-terangan, nah itu bukan lagi aib namanya kalau diselesaikan. Dan orang mendengar cerita Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab dilapori oleh warganya. Ada warganya Umar yang suka mabuk, tapi mabuknya di rumah. Lampu dimatikan tengah malam, yang ganggu orang, duitnya duit. Umar itu semangat karena ingin merubah kemaksiatan, ya. Bukan Umar benar OTT, operasi tangkap tangan kan, benar cinta sama Umar mabuk di rumah, betul-betulnya dia sendiri tadi. Ya, Umar tidak lewat pintu depan, tidak ucapin salam, dia kabur kan. Umar OTT di platform kan, benar, setelah sama Umar. Berarti selama ini benar orang yang masuk ke saya, dan benar sudah mudah. Mau ditangkap dia nyelak itu apa? Penyalahgunasi. Iya, saya satu salahnya. Ayat yang saya angkat adalah innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tapi Anda melanggar 3 ayat. Ya. 1, Anda melanggar surat Al-Hujurat. Allah sudah mengingatkan, wala tajassasu, jangan nyari salahnya orang. Loh, saya cuma menjadi orang itu apa tadi diam-diam nggak ngajak orang, lalu jangan boleh-boleh salah saya. Ya, yang pertama. Kecuali saya berbeda tantangan di paparan atau mungkin yang punya waktu yang dekat merapat, yang jauh mendekat untuk bareng itu saya masalah itu. Saya dia masalahnya.
Menjelaskan kepala plafon itu saya yang melanggar dua ayat. Yang ketiga, waktu salimu ala ahliha. Kalau masuk ke rumah nanti ayat berapa ini? Ayat ini masih di anu berarti dikasih ya. Ayat ke 27 nanti. Ya. Jelas sekali, jenengan tidak salah. Padahal Allah perintahkan masuklah dan ucapkan salam kepada dunia. Tidak salah nggak berarti? Enggak kan? Ya. Jenengan melanggar 3 ayat, sementara saya 1 ayat. Umar itu langsung pamitan. Islam itu aja kok. Ya, sampai gue pintar kepada aku. Ya. Jadi ini juga pelajarannya, dosa itu bisa ditutup. Ya, jangan diubah, apalagi diam-diam difoto, diviralkan. Ketoknya kami ini naik orang ibu sok karaoke, ngomong gitu ya, difoto cepat, ya viral. Ya. Ini bukan sesuatu yang baik. Ya, maka Allah ingatkan, ya, walakin Allah bisa dimayasya. Jadi kalau ada hamba Allah yang dibersihkan Allah dari air, itu karena dia pandai menutup air orang lain. Ayo, ada kita air yang ditutup sama Allah, suka tutup air orang lain. Jadi benar, dalam suatu adabnya, kamu kalau diundang ke rumah orang, ketika kamu masuk di rumahnya, jadilah kamu seperti orang buta. Kita juga diundang ke rumah orang, jadilah seperti orang buta. Orang buta kan nggak lihat apa-apa, nggak lihat rumahnya berantakan, nggak lihat apa namanya ini kotor, berdebu dan sebagainya, nggak lihat. Kemudian kamu kalau sudah keluar rumah dari rumahnya, jadilah seperti orang bisu. Ditakoi oleh semua. Di rumah ya Allah, punya kapal pecah itu, wah beli pesing, kotoran di mana-mana. Ya saya pinggirnya ini tidak boleh apa gitu ya. Ini buruk sekali akhlak ini. Jadi kan kita pertama ke orang-orang jadilah kita, jangan malah percicilan ini dulu ruang belakangnya dan sebagainya. Jadi kalau sudah keluar ditanya orang, ya jadilah layak bisu. KPKP itu siapa yang itu bagus orangnya bersih gitu ya. Karena air itu kalau kita tutup nanti air kita ditutup oleh Allah, sama begitu ya. Baik, berikutnya nanti tentang apa ini? Al-Khabisat lil Khabisin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pelajaran-pelajaran berharga dari peristiwa, tentu kita bukan peristiwanya yang diingat, tapi hikmah dan pelajarannya yang diambil. Karena kisah itu berulang. Tapi Allah mengatakan jangan sampai terjadi mislihi, kejadian yang sama di masa yang akan datang. Tapi kan Allah sudah masih tahu peristiwa itu biasanya akan berulang. Ya, maka sikap kita yang paling benar adalah tadi, kalau mendengar ya husnudon. Ya, kalau makin kencang informasinya, mendengar batin saja tidak bisa ikut bicara. Ya, kalau makin kencang lagi, tidak boleh ikut meramaikan. Ya, ini tiga pendidikan ketika mendapat info negatif tentang saudara kita. Apalagi itu guru kita. Kita kan punya guru banyak banget. Guru TK, guru SD, guru SMP, guru TPK, guru semua itu. Kita diajari oleh ulama zaman dulu agar punya berkah. Mereka itu suka berdoa ketika mau belajar dan setelah belajar berdoa. Allahumma stur aiba mu'allimi anni wa la tudhib barakata ilmi ini. Allahumma stur aiba mu'allimi anni, ya Allah tutuplah aib guruku dari pandangan mataku. Tutuplah ya Allah. Ya. Jadi kita ini kan punya guru-guru kita, dulu kan banyak nih. Kita minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai aib guru aku tahu. Ya, kenapa? Karena ketika aku bicarakan aib guruku, walaupun di barokah ilmi ini, barokah ilmunya langsung hilang. Ya. Jadi kita kan mengajikan cari apa? Berkah. Ya. Jadi nggak gampang loh, Pak. Kadang kita itu pindah guru, nilai-nilai guru siapa langsung. Ya, ibaratnya rumahnya bisa lawas. Itu kan buruk sekali ala itu. Maka setiap
dengan itu yang luar biasa. Ali mengatakan begini, anak abdul liman allamani ilma. Aku adalah budak untuk siapapun yang pernah mengajari aku meskipun satu ilmu. Jadi kalau ada orang pernah mengajari kita satu ilmu saja, Ali mengatakan aku budak ya. Budak itu orang di kompon dan demi kemudian